Salam saudara, selamat pagi. Pagi hari kita berjumpa kembali dalam renungan kita di Disciple Learns tanggal 1 bulan 4 2025. Dan kita masuki bulan yang baru saudara, di mana bulan ini adalah kita masuk momen Paskah, di mana kita memperingati kematian Tuhan Yesus yang telah mati buat setiap kita untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Pagi hari ini sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati, kita berdoa. Kiranya Tuhan menuntun kita untuk memberikan rema-rema yang baru, kita berdoa. Bapa, terima kasih bahwa pagi ini satu hari lagi Tuhan memberikan napas kehidupan buat setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan karena kebaikan-Mu Tuhan yang tak habis-habisnya buat setiap kami. Kiranya pagi ini sebelum kami lakukan aktivitas kami Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami. Engkau memberikan Tuhan buat pengertian demi pengertian dalam kehidupan kami, yang menuntun kami untuk kami boleh melalui setiap kehidupan kami sepanjang hari ini. Berbicara Kudus atas setiap kami siapkan hati kami untuk memberikan hidup kami Tuhan, memiliki hati yang terbuka untuk mendengarkan Engkau berkata-kata. Roh Kudus ambil alih dalam nama Yesus dan Alia. Amin. Salam saudara, saat dulu saya pagi ini sudah mengingatkan ilustrasi seperti ada botol yang sudah lama tutupnya tidak dibuka saudara, dikatakan, dan kemudian tutup itu terbuka saudara, dan di mana waktu terbuka ada kotoran-kotoran yang menempel di tutup botol itu saudara. Dan saya percaya Tuhan ingatkan tentang ini, memiliki hati yang terbuka. Biarlah hati kita yang mungkin selama ini tertutup, kita merendahkan diri saudara untuk membuka hati kita untuk Tuhan berbicara buat setiap kita, mengisi hidup kita, bahkan Roh Kudusnya itu hadir buat setiap kita. Dan tema kita pagi ini sudah tentang ini sudah hati yang baru dan roh yang baru. Dan saya percaya Tuhan akan memberikan kita terus kekuatannya, memberikan hati yang baru dan roh yang baru, di mana Dia akan berdiam di dalam kita, dalam kehidupan kita saudara. Dan bacaan kita di Yeskiel 36, 25, 30 dengan perikopnya pembuaran Israel saudara, ayat 25 dikatakan, Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Di mana Tuhan akan menyucikan, menguduskan kita, mentahirkan kita dengan air yang jernih, supaya kita dilayakkan untuk bersekutu dengan Dia saudara, katakan, dan mentahirkan kita dari segala kenajisan, setiap dosa, mungkin semua berhala-berhala yang mungkin masih ada, yang tinggal dalam kehidupan kita. Tuhan mau untuk menyingkirkan dalam kehidupan kita saudara, supaya kita dilayakkan untuk bersekutu dengan Dia. 26, kamu akan kuberikan hati yang baru dikatakan, dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras saudara, dikatakan. Dan biarlah ini sudah hati yang baru, roh yang baru, supaya kita untuk memiliki kerendahan hati untuk menerima ini saudara, dan dijauhkan daripada tubuh kita dari hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Biarlah hari-hari ini hati kita terus memiliki ketaatan untuk kita boleh dituntun oleh Tuhan. Rohnya itu ada berdiam dalam kehidupan kita. Ayat 27, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan saya percaya ini rohnya yang memampukan kita untuk kita boleh stay on the track dalam setiap jalan-jalannya. Bahkan dikatakan kita bisa menuruti setiap ketetapan Tuhan waktu rohnya itu tinggal dalam kita, Roh Kudusnya pasti, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan saya percaya kita dapat melakukan seluruh ketetapan, ketentuan firman Tuhan itu waktu rohnya itu ada dalam kita, memampukan kita, membuat kita dapat melakukan firman-Nya itu karena rohnya saudara, dikatakan. Ayat 28, dan kamu akan diam di negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku menjadi Allahmu. Dahsyat saudara, saya percaya Tuhan akan menetapkan ini, bahwa Dia akan berdiam di dalam hidup kita. Dia akan menguasai, mengkontrol, bahkan Dia akan memanifestasikan dirinya dalam kehidupan kita. Bahkan Dia akan, dikatakan firman Tuhan, aku akan menjadi Allahnya, dikatakan. Ayat 29, aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya. Bagaimana dikatakan waktu Tuhan ada di dalam kehidupan kita, Dia memberkati kita, bahkan memberikan gandum yang berlimpah banyaknya. Dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu, tidak akan mendatangkan kelaparan. Dan saya percaya kunci berkat
Tuhan dalam kehidupan kita, waktu Dia ada, sang sumber berkat itu menyertai kita, saudara. Dia memberkati setiap buah tangan apapun yang kita kerjakan, Tuhan buat berhasil. Ayat yang 30 dikatakan, aku juga memperbanyak buah pohon-pohonmu, dikatakan, dan hasil ladangmu, supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah bangsa-bangsa. Dan saya percaya kunci kita menerima berkatnya, kunci kita menerima kelimpahan daripada Tuhan, waktu Dia ada di tengah-tengah kita, waktu Dia memberkati setiap pekerjaan tangan kita, saudara. Dan sadar ini, waktu kita mengandalkan Dia, waktu kita mempersilahkan Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita, menjadi Tuhan dalam kehidupan kita, maka berkat Tuhan itu akan menjadi milik kita. Dan poin saudara ayat 26, 27 ini sudah dikatakan, maka kamu akan kuberikan hati yang baru, roh yang baru dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan berdiam di dalam batinmu, aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kita pegang ayat ini, saudara, yang menjadi perenungan kita, saudara, biar Tuhan roh yang baru itu, dikatakan hati yang baru itu kita miliki di dalam batin kita, dan dikatakan dan rohnya itu akan membuat kita dapat menuruti setiap perintah ketetapannya dalam kehidupan kita. Yeskiel 11 ayat 19-20 juga dikatakan, ayat 19, aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, dikatakan. Bagaimana Tuhan mau buat setiap kita, untuk hati kita ini bukan hati yang keras, tapi hati yang baru, dikatakan hati yang lembut, yang taat, yang mau Tuhan berdiam di dalamnya, dikatakan. Dan Dia mau menjauhkan kita dari tubuh hati yang keras dan memberikan hati yang taat, untuk kita boleh melakukan firman-Nya pastinya. Ayat 20, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku, dikatakan, dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Dan ini yang luar biasa, saudara, kita menjadi umatnya Tuhan, kita menjadi umat kesayangannya, dikatakan. Dia menjaga kita, Dia yang terus menuntun hidup kita, saudara, untuk kita tetap ada dalam jalan-jalannya. Efesus 4:22-24 dikatakan ayat 22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan, saudara. Dan saya percaya ini kita harus meninggalkan kehidupan kita yang lama supaya kita dapat menerima roh yang baru, saudara. Saya percaya menjauhkan setiap berhala-berhala kita. Bahkan dikatakan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan. Ayat 23, supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dan kita terus diperbaharui dalam roh dan pikiran kita, supaya kita memiliki pikiran-pikiran Kristus dalam kehidupan kita. Dan 24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Biarlah kita terus mengenakan manusia yang baru, saudara. Dan dikatakan kita yang diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran kekudusan, supaya kita bersekutu dengan Tuhan, supaya kita terus terhubung dengan Tuhan, saudara. Dan saya catat di sini, saudara, buat makna rohani terkait dengan ayat ini, sudah. Sebelumnya kita ada 2 Korintus 5 ayat 17 juga dikatakan, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sungguhnya yang baru sudah datang. Kita ciptaan yang baru, manusia yang baru, yang Tuhan tetapkan setiap kita untuk kita tinggal dalam Kristus, saudara, katakan. Dan makna rohani, saudara, yang kita boleh ambil terkait dengan Yeskiel 36:27 ini, saudara, dengan tema kita hati yang baru dan roh yang baru, makna yang kita boleh pelajari. Yang pertama poinnya adalah, saudara, bahwa pengubahan hati. Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa, atau ayat ini menunjukkan bahwa Allah dapat mengubah hati kita yang keras menjadi hati yang lembut dan taat. Dan saya percaya ini Tuhan yang mengerjakannya, saudara, dalam kehidupan kita. Bagian kita memberi diri supaya apa? Supaya hati yang keras ini, hati yang lama,
ini menjadi hati yang lembut dan taat, saudara. Dan biarlah kita memiliki kerelaan untuk diperbaharui, untuk kita mau diubahkan, untuk kita boleh dikuduskan, dilayakan, untuk memiliki hati yang lembut dan taat, saudara. Pengubahan hati yang dilakukan oleh Tuhan buat setiap kita. Yang kedua, pemberian hati yang baru dikatakan. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah yang dapat memberikan kita hati yang baru dan roh yang baru untuk menggantikan hati kita yang lama. Dan saya percaya, saudara, ada seringkali waktu saya mendoakan buat jiwa-jiwa yang ada, dikatakan mereka struggle dan mereka sudah capek dengan kehidupan yang lama. Mereka sudah capek dengan dosa dan kejahatan yang mereka lakukan. Dan saya percaya itu satu dorongan yang dilakukan oleh Roh Kudus untuk mengubahkan kita, untuk menjauhkan dari setiap kenajisan, untuk menjauhkan setiap dari dosa yang ada, mungkin keterpurukan kita, saudara. Saya percaya ini Tuhan akan memberikan hati yang baru, roh yang baru untuk menggantikan hati yang lama, supaya dia berdiam di dalam kita, mengubahkan kita. Ayat yang ketiga, pengampunan dan pembersihan. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah akan mengampuni dan membersihkan kita dari setiap dosa-dosa kita, sehingga hati kita dapat dilembutkan dan diubahkan. Yang menjadi pemisah kita dengan Tuhan adalah setiap dosa dan pelanggaran kita. Makanya kita perlu di sini pengampunan dan pembersihan dalam setiap dosa-dosa kita. 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, waktu kita mengaku dosa kita, maka Dia setia dan adil untuk mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kita, saudara. Dan dikatakan sehingga hati kita dapat dilembutkan dan diubahkan oleh Tuhan. Pengampunan dan pembersihan ini penting. Setiap hari kita perlu mengakui setiap pelanggaran kita, setiap dosa yang ada, supaya apa? Supaya rohnya terus berdiam di dalam kita. Supaya apa? Supaya hati kita terus terbaharui di dalam Dia. Dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari yang saya catat dalam literatur yang ada di saudara terkait dengan Yeskiel 36, 26, 27 dikatakan, yang pertama, mengakui dosa-dosa kita. Ini sudah saya mention sebelumnya. Kita harus mengakui dosa-dosa kita dan meminta pengampunan dari Allah pastinya. Terus setiap hari, setiap saat kita kerjakan ini. Seringkali kita mungkin dalam pergumulan, dalam kehidupan kita sehari-hari ada dosa yang kita kerjakan, saudara, dikatakan. Mungkin ada kesalahan yang mungkin masih kita lakukan. Tapi biarlah kita akui dosa-dosa itu. Kita harus mengakui dosa-dosa kita dan meminta pengampunan dari Allah, supaya Dia menyayangi kita, supaya kita dilayakkan untuk bersekutu lebih lagi dengan Tuhan. Darahnya menyucikan, menguduskan kita, saudara. Ayat 2, membuka hati kita. Kita harus membuka hati kita untuk menerima pengubahan, pemberian hati yang baru dari Allah. Bagiannya kita ada pastinya respon daripada kita untuk kita membuka hati kita, untuk kita membuat ruang buat rohnya itu ada buat setiap kita. Dikatakan menerima pengubahan dan pemberian hati yang baru dari Allah. Membuka hati ini penting buat setiap kita. Kunci pemulihan, kunci Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, menjaga hati kita. Kita harus menjaga hati kita dengan kewaspadaan dan meminta bantuan dari Allah untuk melembutkan dan mengubahkan hati kita. Dan biarlah kita mungkin berdoa, saudara, Tuhan lembutkanlah hatiku, Tuhan buat hatiku, Tuhan mau dikatakan untuk mengubahkan hatiku, dikatakan bahkan menjaga hatiku, dikatakan menjaga hati kita dalam kewaspadaan, meminta bantuan Allah untuk melembutkan dan mengubahkan hati kita. Dan biarlah ini hati yang baru dan roh yang baru itu boleh kita terima, untuk kita boleh diubahkan, untuk Tuhan berdiam di dalam kita, dalam bait-Nya, untuk kita dilayakan, untuk kita bisa boleh melakukan kehendak-Nya dalam kehidupan kita. Bapak, terima kasih buat pagi ini, buat firman-Mu yang sederhana mengajar kami. Buat pagi ini temanya hati yang baru dan roh yang baru, buat aplikasi kehidupan kami sehari-hari yang kami boleh kerjakan, Tuhan. Yang pertama, mengakui setiap dosa-dosa kami. Kami harus mengakui dosa-dosa kami dan meminta pengampunan daripada Allah setiap hari. Yang kedua, membuka hati kami. Kami harus membuka hati kami, menerima pengubahan dan pemberian hati yang baru dari Allah. Kami rindu, Tuhan, terus hati kami terbuka, hati kami terus, Tuhan, dipenuhi dengan Roh-Mu, Tuhan, dalam kehidupan kami. Dan yang ketiga, menjaga hati kami. Kami harus menjaga hati kami dengan kewaspadaan dan meminta bantuan daripada Tuhan untuk melembutkan dan mengubahkan hati kami. Tuhan, taruh setiap
firman-Mu pagi ini dan kami ukir dalam loh hati kami, sehingga kami sambil lalu dapat kami boleh mempelajari, kami merenungkannya kembali dan aplikasi dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati firman-Mu Tuhan lebih lagi Tuhan. Tuhan, kami rindu Tuhan dipenuhi dengan roh dan firman-Mu Tuhan setiap hari, setiap pagi. Tuhan berkati setiap teman-teman hamba-Mu sepanjang hari ini, aktivitas apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami, ada kemudahan, ada kelancaran yang Tuhan berikan buat setiap aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan, biarlah pagi ini dengan kerendahan hati kami meminta, biar Tuhan mengulurkan tangan-Mu atas setiap kami, memberkati kami. Kiranya berkat, kasih karunia daripada Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis suara Roh Kudus menyertai kami dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kali kedua menjemput kami di hari yang permai. Dan biarlah berkat-Mu bekerja dalam kehidupan kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam saudara, tetap lembutkan hati kita, tetap kita memiliki hati yang terbuka untuk menerima roh yang baru dan hati yang baru. Kiranya terus Tuhan berdiam dalam kehidupan kita, memampukan kita untuk melakukan setiap ketetapan-ketetapan yang dalam kehidupan kita. Tetap andalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Stay safe, stay healthy. May God bless you. Amin, amin.